Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, agar kita bisa belajar terus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang isim ma'rifat dan isim nakiroh. Siap belajar ya teman-teman semua. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, nih aku ada quote buat kita semua agar kita semakin semangat dan rajin belajarnya. Barang siapa menginginkan dunia, hendaklah dia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah dia berilmu. Jadi teman-teman, kita tidak bisa mendapatkan atau memiliki sesuatu tanpa mempunyai suatu ilmu. Baiklah teman-teman, yang pertama kita harus tahu dulu nih apa itu isim. Isim dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata benda atau nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Menurut ilmu nahwu sendiri, pengertian isim adalah kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam taktarin bizamanin, yang artinya kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya dan tidak terkait dengan waktu. Nah, inilah yang membedakan antara isim dengan fiil. Kalau isim tidak terkait dengan waktu, namun fiil sebaliknya terkait dengan waktu. Entah itu waktu lampau, waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Contoh dari isim yaitu kata al-masjidu dan kata tilmidun. Kedua kata ini sama sekali tidak terkait dengan waktu. Agar kita semakin mengenal apa itu isim, kita juga harus tahu ciri-ciri dari isim tersebut. Yang pertama, didekati oleh alif lam. Contohnya, as-sayyaratu. Yang kedua, bertanwin. Contohnya, babun. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu bertemu dengan huruf jar. Contohnya, jalastu alal kursi. Kata al-kursi ini termasuk isim karena bertemu dengan huruf jar yaitu ala. Isim dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, isim berdasarkan jumlah, berdasarkan jenis, berdasarkan perubahan akhir kata, berdasarkan keberterimaan tanwin, dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu isim berdasarkan keumuman dan kekhususan. Kira-kira teman-teman udah tahu belum apa saja isim tersebut? Isim berdasarkan keumuman dan kekhususan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu isim nakiroh. Pengertian isim nakiroh yaitu nakiratun hiya ismun yadullu ala syai'in wahidun walakinnahu ghairu muayyan, yang artinya isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu namun masih memiliki arti samar atau umum atau belum menentu. Untuk lebih gampangnya, isim nakiroh dapat dipahami sebagai kata yang objek pembicaraannya tidak ditentukan. Artinya mencakup semua kriteria yang masuk dalam cakupan pembicaraan tersebut. Contohnya, hadza qalamun. Nah, pulpen pada kalimat ini belum jelas. Apakah pulpen ini berwarna merah atau pulpen milik siapa? Kita belum mengetahui. Oleh karena itu, qalamun di sini disebut dengan isim nakiroh. Ciri-ciri isim nakiroh. Yang pertama, yaitu bertanwin. Yang kedua, tidak ditandai dengan huruf alif lam. Kalau sudah bertanwin, sudah pasti tidak ditandai dengan huruf alif lam. Yang ketiga, menunjukkan kata umum, bukan nama orang tertentu maupun benda tertentu. Nah, itulah teman-teman ketiga ciri-ciri dari isim nakiroh. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Jenis isim selanjutnya yaitu isim ma'rifat. Pengertian isim ma'rifat adalah ma dalla ala muayyan, lafaz yang menunjukkan benda tertentu atau lafaz yang khusus menunjukkan benda tertentu. Contohnya, kalimat tilkal madrasah yang artinya sekolah itu.
al-madrasah di sini termasuk benda tertentu, sudah ditentukan sekolah yang mana yang dimaksud dalam pembicaraan tersebut. Isim makrifat sendiri dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu isim domir. Semua kata ganti yang berjumlah 14. Nah, untuk mengetahui apa saja kata ganti 14 kata ganti ini, teman-teman bisa melihat pada tabel di slide selanjutnya. Isim makrifat yang kedua yaitu isim alam. Semua bentuk penamaan, baik nama orang maupun nama tempat. Contohnya, seperti kata Ahmadu, yaitu nama orang, kemudian Mekah dan Bali, yaitu nama tempat. Isim makrifat yang ketiga yaitu isim yang didekati al atau alif lam. Contohnya kata al-madrasah, al-faslu, al-kitabu. Isim makrifat yang selanjutnya yaitu isim isyarah. Kata tunjuk ini itu yang berjumlah 12. Sama seperti isim domir tadi, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat pada tabel di slide selanjutnya. Isim makrifat yang kelima yaitu isim mausul, kata sambung yang berjumlah 6. Sama juga seperti isim domir dan isim isyarah, teman-teman bisa melihat isim mausul pada tabel di slide selanjutnya. Isim makrifat yang terakhir yaitu yang keenam, isim yang diidhofahkan atau disandarkan kepada salah satu dari kelima isim yang telah kita bahas tadi. Contohnya, kata kitabuhu, isim tersebut disandarkan atau diidhofahkan kepada isim domir, yaitu hu. Kata selanjutnya, ahlul Madinah. Kata ahlu disandarkan kepada kata al-Madinah, yaitu isim yang didekati dengan al. Begitupun dengan kata babul masjidi. Nah, itulah teman-teman 6 macam dari isim makrifat. Nah, agar teman-teman semakin memahami pembagian isim makrifat yang berupa isim domir, isim isyarah, dan isim mausul tadi, berikut terdapat tabel tentang ketiga macam isim tersebut. Semoga dengan tabel berikut, teman-teman bisa semakin memahami macam-macam dari isim domir atau yang kita kenal dengan kata ganti, isim isyarah atau yang kita kenal dengan kata tunjuk, dan isim mausul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran kita kali ini teman-teman. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa semakin menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang isim, khususnya isim makrifat dan isim nakirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.